Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah menu register dengan Flutter ya. Untuk state manajemennya akan kita gunakan adalah Flutter Block. Oke, sebelumnya ini merupakan video series ya, dari video untuk membuat aplikasi absensi ya. Jadi kurang lebih yang kita harus persiapkan untuk mengikuti video ini, nanti saya sertakan di bawah ya. Ada beberapa yang harus persiapkan. Pertama, UI seperti ini ya teman-teman. UI seperti ini udah saya letakkan nanti ya di deskripsi. Kurang lebih di sini ada beberapa text field yang bisa ngambil username, email, password, repeat password, alamat sama tanggal lahir. Jadi saya udah kasih state sederhana di sini. Jadi kalau dia kosong, ngembaliin simple dialog seperti ini aja. Ini kalau udah kita isi semua gini kan, yang udah kita isi datanya ya, contoh seperti itu ya. Oke, nanti akan muncul nih di sini. Berarti udah saya validasi di sini. Jadi kita di sini nggak bahas lagi validasi, kita akan langsung bahas bagaimana si blok ini akan mengolah data ini dan ngehit ke API yang udah kita buat. Oke teman-teman, mungkin kalau seandainya datanya misalnya passwordnya sama repeat passwordnya nih nggak sama, nanti muncul dialog seperti ini. Oke teman-teman, ini adalah intro saja. Kita akan lanjut ke video pembuatannya. Oke teman-teman, kita akan lanjutin lagi langkah selanjutnya. Yang pertama harus kita buat tuh, kita harus nambahin event baru ya di sini ya. Awalnya tuh saya pikir mau nambahin sebuah blok baru, tapi saya rasa di out block ini kita harus merangkap semua ya. Jadi rasa saya cukup untuk out block, tidak perlu kita bikin blok baru. Kemudian kita bisa tambahin dulu sebuah event ya. Nama eventnya itu adalah register ya. Register, kemudian kita masuk nama parameternya seperti ini teman-teman. Oke, di sini ada sesuai dengan UI yang kita buat, ada username, email, password, repeat password, alamat sama tanggal lahir. Oke, setelah itu kita jalanin dulu Flutter Boot Runner-nya ya. Mungkin kita tunggu sebentar. Oke teman-teman, udah selesai ngebuildnya. Tadi saya ada sedikit kesalahan, namanya tadi udah nggak saya ganti, ini udah saya ganti lagi. Oke, kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Setelah itu kita akan panggil eventnya di sini di bagian outlook-nya. Kita bisa tulis on gitu. Jadi ketika ini kita akan panggil eventnya, nama eventnya tuh register ya. Kita panggil dulu di sini. Terus apa yang akan kita lakukan ketika register? Yang pertama-tama yang pasti kita lakukan, kita akan emit dulu dia. Kita emit dulu ke outstate gitu. Kita emit ke loading dulu. Oke, setelah kita emit ke loading, kita akan panggil si out service-nya nih. Kita copy aja, kita panggil out service-nya dulu. Oke, setelah itu kita akan buat variable baru namanya data. Kita akan panggil service-nya, kemudian kita panggil yang do register. Oke, nah di sini kan kita punya beberapa ya untuk do register ya. Kita bisa panggil dari event yang kita buat tadi teman-teman, event titik username. Oke, di sini kita panggil event titik email, selanjutnya event titik password, selanjutnya event titik birthday, selanjutnya tuh event titik address, sama oh ya di sini ada satu parameter yang saya kelupaan, ternyata ada nomor telepon. Ternyata kita tambahin aja sebentar di screennya bagian register. Kita ambil aja dari sini. Sebelum itu kita bikin dulu text editing controllernya, kita ganti dengan no telepon aja ya. Oke, seperti itu. Kita tambah sebuah validasi di sini lagi, mencegah agar teksnya tuh nggak kosong ya teman-teman. Kita hapus ini sm.
Kita tambahin ini di satu di sini. Oke, ini kita pindahin di sini. Kita tambah dengan no telepon. Oke, seperti itu. Nah, jadi kita validasi dikit biar dia nggak kosong. Kemudian UI-nya kita tambahin satu. Kita ambil dari yang bagian ini. Oke, kita letakin di sini. Kita kasih jarak dikit 10 gitu. Oke, ini masukkan. Oke, nomor telepon gitu. Ini title-nya kita ganti nomor telepon. Oke, seperti itu teman-teman. Kita hot reload dulu. Oh, di outlook-nya masih error ya. Kita ambil dulu di event ini kurang satu ternyata. Require string, kemudian kita ambil no telepon gitu. Oke, kita buat runner lagi. Oke, udah selesai buat runnernya. Kita ambil lagi dari event ini titik apa namanya, no telepon ya. Oke, kita save dulu. Nah, di sini akan overflow ya teman-teman, karena saya nggak kasih namanya tuh scrollable widget ya. Jadi saya fix ke screennya. Untuk ngasih scrollable widget kita bisa mainin. Oke teman-teman, udah saya perbaiki. Sini mungkin kelihatannya scrollable-nya besar ya di kiri ya, karena ini pakai Windows ya, itunya. Oke, udah saya tambahin. Yang saya rubah adalah di bagian sini, di bagian kolom ini tadi saya ganti dengan list view. Oke, kita lanjutkan ke dalam bloknya. Jadi di sini tadi itu kita udah do register ya di sini ya. Jangan lupa ya, data ini karena kita respon ke API atau server itu kita tunggu ya. Kita tunggu dulu datanya tuh, karena datanya tuh late ya, nanti baru balik responnya. Kemudian kita bisa data titik fault ini, karena ada dua respon ya, berhasil sama enggak. Kalau di API-nya tuh kalau berhasil dia cuma nyampaikan message saja. Kalau dia error dulu ya, kita handle ya. Kita lihat dulu gimana kita handle errornya pada service-nya tadi. Kita lihat dulu. Oh, di sini kalau errornya ini dapat string message saja, berarti di sini 422 nih validation error ya. Kalau kita lihat di API-nya tuh kurang lebih seperti ini teman-teman. Nih, validation error. Jadi 422 tuh kayak nomornya kosong, alamatnya kosong, atau ada field yang kosong di sini, maka akan dibalikin validation error. Oke, berarti errornya bentuknya string ya, yang kita tampung karena udah saya looping di sini. Jadi errornya saya ambil teksnya aja. Oke, kalau berhasil gimana teman-teman? Kalau berhasil tuh dapatnya tuh kalau nggak salah sukses aja ya, message saja ya. Oke, kita bikin dulu di sini di bagian ini. Kalau berhasil, kalau gagal kita emit. Kalau gagal kita akan emit ke outstate yang valid, kemudian kita ambil dari message errornya. Ternyata kalau berhasil kita akan emit juga. Kita akan emit ke outstate. Oh, gak ada ya outstate sukses sebenarnya. Kita tambahin dulu. Oke, kita tambahin dulu satu ya teman-teman. Tunggu sebentar, kita tambahin lagi di sini. Kita ganti success register, mungkin seperti itu. Kita ganti dulu di sini. Oke, success register. Oke. Setelah kita definisikan kelas baru, jadi kita arahin ini. Apabila dia berhasil, kita emit dia ke
out state success register. Oke, itu aja, nggak perlu kita kirim data. Sekarang kita akan kasih dulu listener pada bagian register. Jadi di fungsi listener nih untuk ngeluarin dialog nanti ya, misalnya dia berhasil atau dia gagal gitu. Oke, kita bisa bungkus si scaffoldnya aja. Kita bungkus dengan namanya block listener. Kita ambil dari namanya tuh out block ya. Dan jangan lupa ini kita import. Ini juga kita import. Bukan dulu, kita ambil dari state-nya. Kita return dulu, kita ambil dari state titik maybe when. Oke, kalau yang lain tuh kita bisa kosongin aja seperti ini. Hapus. Oh ya, ternyata nggak perlu di return ya. Kemudian kita akan ngebalikin kalau dia violate dulu. Violate. Oke. Ketika dia violate, saya mau tampilin dialog ya. Dialog error plus error message-nya. Oke. Kita lihat dulu dialog error nampilin apa. Show dialog ya. Oke, kemudian kita akan samain dulu di sini ya. Kita buat sebuah variabel var, kita kasih namanya tuh out sama dengan read seperti ini. Kita kasih namanya out block. Oke, kita kasih di sini bloknya blok seperti ini. Kita kasih out, kasih koma. Oke, seperti itu teman-teman. Ini kalau dia gagal ya. Kalau seandainya dia sukses, success registration, kita juga kasih variabel di sini. Kita kasih dialog nih, kita cuma punya dialog error ya. Sebenarnya dialog error ini bisa juga pakai ya untuk dialog sukses. Nanti saya bikin satu lagi aja. Ini kita copy, kita paste, kita ganti di sini dialog sukses ya. Save dulu. Balik ke registrasi, di sini dialog sukses. Kita butuh message-nya. Message-nya tuh berhasil registrasi. Selanjutnya ini mau saya kasih asinkronus dulu, kemudian saya tunggu sampai prosesnya selesai, kemudian kita arahin aja nav kita replace dia ya, kita ganti, kita tutup, kita balikin ke login screen. Seperti itu. Ini kita matiin aja sinkronusnya. Kalau dia berhasil, dia akan nampilin dialog. Ketika dialognya ditutup, dia akan jalanin yang bawah ini. Kita ambil dulu ya di dalam button ini ya, kita akan ambil. Kalau dia valid, datanya oke, kita akan panggil dulu tadi out tadi di atas, kita tambah add eventnya, kita kasih register out state event register. Ini kita akan username text gitu, mail text, kemudian kita panggil password text, address text, kemudian text sama nomor telepon text. Kasih titik koma, save dulu. Jadi kalau formnya valid, kita panggil di sini satu lagi namanya nomor telepon ya. Seperti itu. Kita cobain dulu apakah sudah berjalan. Di sini kita cobain dulu, usernya misalnya Andi ya, mailnya andi@gmail.com, passwordnya 123456.
Ini juga alamatnya Jalan Kutilang. Oke, ada kesalahan di sini dikit ya. Kita rubah dulu. Ini ya, birthday ini. Ini kita ganti nih. Telepon. Oke. Kita masukin tanggal lahirnya dulu. Tanggal lahirnya 2016 bulan 4. Oke, seperti itu. Nomor teleponnya 081111. Oke, kita coba register. Belum kepanggil, mungkin butuh hot reload dulu. Oke teman-teman, saya lanjutin. Tadi saya mikirnya di sini mau nambahin ya, tapi di sini itu nggak bisa ya kalau bentuknya itu sebuah alert gitu ya. Jadi saya putusin untuk nambahinnya di bagian sini aja, di kontainernya aja, dalam scaffold. Ini bisa kita wrap sama block builder gitu. Kita kasih nama outblock seperti ini. Kemudian kita bisa buat seperti ini ya. State titik maybe when aja. Oke, or else-nya akan kita isi dengan ini sampai bawah, sampai di bagian ini. Kita cut dulu, kita paste di sini. Ini bisa kita return. Oke, sementara kalau dia lagi loading, kita akan tambahin di bagian atas saja deh, nambahin loadingnya. Loading. Oke. Kalau dia loading, kita panggil, kita return. Namanya tuh circular. Apa ya tadi ya namanya ya? Namanya adalah circular loading out. Oke, kita coba panggil di sini. Mode ini kita pindahin dulu ya. Ini kita pindahin dulu. Kita letak di dalam function ini. Oke, kita letak sini. Kemudian ini kita import material. Save dulu, balik ke sini. Kita coba import lagi di sini. Import dulu. Di bagian register juga udah saya import. Oke, kita masuk ke register lagi. Di sini kita cobain dulu ya, masuk username misalnya Andi. Misalnya andi@gmail.com, passwordnya 123456. Lihat dulu 123456. Alamat Jalan Kutilang. Oke, tanggal lahir kita pilih 4 September gitu. Nomor telepon 08111111. Oke, kita coba register. Oh, harus sama ya katanya ya. Apa yang nggak sama nih? Kita cek dulu debug konsolnya. Ada yang salah. Oke teman-teman, saya udah ketemu nih di mana salahnya tadi. Nah, salahnya ternyata si birthday ini tadi nggak kebaca ya. Di sini nggak kebaca. Soalnya saya set 11 ya. Saya cek dulu ketika registrasi. Nah, seperti ini teman-teman. Email harus ditekan. Jadi si Andi ini udah pernah daftar nih. Jadi nggak bisa pakai email andi@gmail.com nih. Ini kita cobain dulu, kita register lagi. Ya, Andi 1 pun udah ada yang daftar ternyata. Coba kita coba Andi 12. Coba register lagi. Berhasil registrasi. Kita oke, balik ke halaman login. Kita coba Andi 12 @gmail.com. Passwordnya ya 123456. Kita cobain dulu login, apakah bisa Andi ini. Oke teman-teman, oke saya tadi ada trouble dikit nih. Kenapa nggak bisa login tadi ya? Ternyata si servernya belum saya hidupin. Saya coba lagi ya, Andi 12
@gmail.com, passwordnya 123456. Kita coba login. Oke, udah berhasil ya teman-teman. Itu dia tadi registrasi ya, untuk registrasi menggunakan Flutterblock. Oke, sedikit saya rekap ya. Pertama kita bikin eventnya dulu. Eventnya itu untuk menampung data-data yang ada pada text field ini ya, yang dibutuhin oleh server. Setelah datanya lengkap, pastikan validasinya itu jalan ya, jangan sampai datanya tuh kosong. Oke. Setelah itu kita bikin sebuah state baru. Awalnya tadi saya pikir ya, saya mau nambahin sebuah blok baru ya, tapi saya pikir nggak perlu ya, karena yang di atas ini akan jalan ketika loginnya aja, jadi nggak terhubung dengan register. Jadi saya putuskan untuk nambahin di sini aja. Memang harusnya sih seperti itu, nambahin di sini aja. Setelah itu kita tambahin sebuah event ya, event tadi yang tadi ini ya, yang saya jelaskan untuk event register. Kemudian pada outblock, karena sebelumnya kita udah bikin service, servicenya pun udah berjalan, kita tinggal nambahin gini aja. Kita tambahin sebuah event baru. Ketika eventnya dilaksanakan, on register, event dijalankan, dia akan emit dulu loading sambil menunggu out service yang kita panggil, kemudian kita kirim datanya nih ke dalam service. Di bagian ini tadi nih yang saya salah nih tadi, karena si Laravel-nya belum saya hidupin servernya. Kemudian kita tunggu datanya. Kalau dia valid maka akan seperti ini ya teman-teman ya. Misalnya kita isi dulu datanya, misalnya Syamsul ya, misalnya, tapi kita pakainya Andi tadi, andi12@gmail.com. Oke, passwordnya 123456. Kita isi dulu. Kita isi tanggal 10. Oke, misalnya nih, tadi Andinya udah kita pakai ya. Nih, email as ready taken. Oke, seperti itu teman-teman. Setelah jalan, kalau error dia akan ke sini. Kalau berhasil, misalnya dia berhasil ya, Syamsul ya, syamsul@gmail.com. Oke, passwordnya 123456. Kita register sebagai Syamsul. Oke, registrasi berhasil. Kita klik OK, maka akan balik ke halaman login. Oke. Oke, seperti itu teman-teman. Mungkin untuk video kali ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.